Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mustafa dengan NIM 2019 008191. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada Sleman City Hall Mall. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang meliputi pendidikan, kemudian pelatihan kerja, serta lingkungan kerja. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Sleman City Hall Mall? Kemudian yang kedua, apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Sleman City Hall Mall? Kemudian yang ketiga, apakah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Sleman City Hall Mall? Kemudian yang keempat, apakah pendidikan, pelatihan, dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Sleman City Hall Mall? Kemudian ada batasan masalah, batasan penulisan tugas akhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada Sleman City Hall Mall. Subjek dalam penelitian ini yaitu karyawan yang bekerja di Sleman City Hall Mall. Kemudian ada tujuan masalah, ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada Sleman City Hall Mall. Yang kedua, menganalisis besarnya pengaruh positif terhadap kinerja karyawan di Sleman City Hall Mall. Yang ketiga, menganalisis besarnya pengaruh positif pelatihan terhadap kinerja karyawan di Sleman City Hall Mall. Yang keempat, menganalisis besarnya pengaruh positif lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Sleman City Hall Mall. Kemudian yang kelima, menganalisis pengaruh positif faktor pendidikan, pelatihan, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Sleman City Hall Mall. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pembaca. Yang A, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian terutama mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang B, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literasi yang dapat memberikan pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang kedua, bagi perusahaan. Yang A, diharapkan memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang B, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi perusahaan dan kinerja karyawan. Dan bagi universitas, yang A, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi mengenai permasalahan yang terkait. Kemudian ada kajian teori. Pendidikan X1, pelatihan X2, lingkungan kerja X3, kemudian kinerja karyawan Y. Kemudian ada kajian teori. Hipotesis. Pengaruh pendidikan terhadap kinerja karyawan. H1, diduga adanya pengaruh positif dan signifikan variabel pendidikan terhadap kinerja karyawan pada Sleman City Hall Mall. Yang kedua, pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. H2, diduga adanya pengaruh positif dan signifikan variabel pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan pada Sleman City Hall Mall. Yang ketiga, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. H3, diduga adanya pengaruh positif dan signifikan variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Sleman City Hall Mall. Yang keempat, pengaruh pendidikan, pelatihan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. H4, diduga adanya pengaruh positif dan signifikan variabel pendidikan, pelatihan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Sleman City Hall Mall. Kemudian ada metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, teknik dan instrumen pengumpulan data, menggunakan angket atau kuesioner dengan skala Likert, kemudian kualitas data, menggunakan uji validitas dan reliabilitas, kemudian teknik analisa data. Yang pertama, uji asumsi klasik meliputi multi-kolisioner,
linearitas, kemudian normalitas, dan heteroskedastisitas. Kemudian yang kedua, uji analisa regresi linear berganda. Kemudian yang ketiga, uji hipotesis mengikuti uji T parsial, uji F simultan, dan koefisien determinasi R2. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi seluruh karyawan selama City Hall Mall sebanyak 230 orang. Penentuan sampel penelitian diambil sebesar 15% dari populasi, sehingga sampel penelitian berjumlah 34 orang. Kemudian tempat dan waktu. Tempat di Sleman City Hall Mall yang beralamat di Jalan Magelang, Jalan Gito, Gati, KM 9, Denggung, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk waktu penelitian ini selama 1,5 bulan. Kemudian hasil dan pembahasan data induk penelitian. Karakteristik responden berdasarkan usia. Pada usia 20 sampai 30 tahun, frekuensinya 8, sedangkan persentasenya ada 23,53%. Pada usia 31 sampai 40, frekuensinya ada 13, sedangkan persentasenya ada 38,25%. Kemudian pada usia 41 sampai 50, frekuensinya ada 9, sedangkan persentasenya ada 26,47%. Kemudian pada usia 51 tahun ke atas, frekuensinya ada 4, sedangkan persentasenya ada 11,76%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki, frekuensinya ada 20, persentasenya ada 58,82%. Pada jenis kelamin perempuan, frekuensinya ada 14, sedangkan persentasenya ada 41,78%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Pada pendidikan SMA atau SMK, frekuensinya ada 5, sedangkan persentasenya ada 14,70%. Pada pendidikan D3, frekuensinya ada 7, sedangkan persentasenya ada 20,59%. Pada pendidikan S1, frekuensinya ada 19, sedangkan persentasenya ada 55,88%. Kemudian pada pendidikan S2, frekuensinya ada 3, sedangkan persentasenya ada 8,82. Kemudian ada uji instrumen penelitian, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Kemudian ada uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastisitas. Kemudian ada analisis regres linear berganda. Yang A, nilai konstanta sebesar 0,111, yang berarti jika tanpa ada pengaruh dari ketiga variabel independen, pendidikan X1, pelatihan kerja X2, dan lingkungan kerja X3, maka variabel kinerja karyawan atau Y memiliki nilai konstanta tetap 0,101. Yang B, nilai koefisien pada variabel pendidikan X1 sebesar 0,579, yang berarti jika terjadi kenaikan pendidikan sebesar 100%, maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 57,9% jika variabel independen lainnya dianggap konstan. Kemudian yang C, nilai koefisien pada variabel pelatihan X2 sebesar 0,331, yang berarti jika terjadi kenaikan pelatihan kerja sebesar 100%, maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 33,1% jika variabel independen lainnya dianggap konstan. Kemudian yang D, nilai koefisien pada variabel lingkungan X3 sebesar 0,480, yang berarti jika terjadi kenaikan lingkungan kerja sebesar 100%, maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 48% jika variabel independen lainnya dianggap konstan.
Kemudian ada pengujian hipotesis. Uji hipotesis, uji T parsial. Yang A. Pendidikan terhadap kinerja karyawan selama Citi Holmol. Pengaruh pendidikan terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai koefisien regresi ke arah positif dan nilai T hitung sebesar 3,018 lebih besar dari 1,694 dari hasil signifikan sebesar 0,05 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan jika ada pengaruh positif dan signifikan antara pendidikan dengan kinerja karyawan selama Citi Holmol. Kemudian yang B, pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan selama Citi Holmol. Pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai koefisien regresi ke arah positif dan nilai T hitung sebesar 2,559 lebih besar dari 1,694 dari hasil signifikan sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan jika ada pengaruh positif dan signifikan antara pelatihan kerja dan kinerja karyawan selama Citi Holmol. Kemudian yang C, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan selama Citi Holmol. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai koefisien regresi ke arah positif dan nilai T hitung sebesar 5,090 lebih besar dari 1,694 dari hasil signifikasi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan jika ada pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan kerja dan kinerja karyawan selama Citi Holmol. Kemudian ada uji hipotesis atau uji F simultan. Nilai F hitung 69,349 dengan nilai F tabel 2,892 serta nilai P value atau sig 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 69,349 lebih besar dari 2,892, maka dapat diartikan jika pendidikan, pelatihan kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan selama Citi Holmol. Kemudian ada uji koefisien determinasi. Nilai H R² R2 sebesar 0,874, maka hal ini berarti 87,4% variabel kinerja karyawan selama Citi Holmol dapat dijelaskan oleh variabel independen berupa pendidikan, pelatihan kerja, lingkungan kerja, sedangkan sisanya 12,6% dapat dijelaskan faktor-faktor lain yang dapat diteliti dalam penelitian ini. Kemudian pembahasan yang pertama, pendidikan terhadap kinerja karyawan selama Citi Holmol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar 0,005. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, 0,005 lebih kecil dari 0,05, dan T hitung lebih besar dari T tabel 3,018 lebih besar dari 1,694, maka dapat diartikan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada selama Citi Holmol. Yang kedua, pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan selama Citi Holmol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kerja memiliki nilai koefisien sebesar 0,016. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau 0,016 lebih kecil dari 0,005, dan T hitung lebih besar daripada T tabel. T tabelnya yaitu 2,559 lebih besar dari 1,694,
maka dapat diartikan pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada selama City Hall Mall. Yang ketiga, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada selama City Hall Mall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki nilai koefisien sebesar 0,00. Nilai ini dapat lebih kecil dari 0,005 atau 0,000 lebih kecil dari 0,005 dan terhitung lebih besar dari theta bel 5,090 lebih besar dari 1,694, maka dapat diartikan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan selama City Hall Mall. Kemudian yang keempat, pendidikan, pelatihan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada selama City Hall Mall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, pelatihan kerja dan lingkungan kerja memiliki nilai koefisien sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,005. 0,000 lebih kecil dari 0,5 dan terhitung lebih besar dari theta bel, yaitu 69,349 lebih besar dari 2,892. Maka dapat diartikan jika pendidikan, pelatihan kerja dan lingkungan kerja serta secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada selama City Hall Mall. Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada selama City Hall Mall. Yang kedua, pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada selama City Hall Mall. Kemudian yang ketiga, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada selama City Hall Mall. Yang keempat, pendidikan, pelatihan kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada selama City Hall Mall. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.